Selamat datang di Arah Baru. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang motivasi, tetapi tentang keberanian menghadapi kenyataan yang sering kita hindari. Banyak orang percaya bahwa musuh terbesar dalam hidup adalah orang lain, mereka yang meremehkan, mengkhianati, atau menghalangi langkah kita. Namun bila kita jujur pada diri sendiri, musuh terbesar itu seringkali ada di dalam kepala kita. Pikiran yang melemahkan, suara batin yang meragukan, dan bayangan kegagalan yang terus menghantui. Stoikisme mengingatkan kita bahwa yang merusak jiwa bukanlah apa yang terjadi di luar, melainkan bagaimana kita menafsirkannya. Dunia boleh gaduh, situasi boleh kacau, tapi pikiran kitalah yang menentukan apakah kita tenggelam atau tetap tegak berdiri. Arah Baru hadir sebagai ruang refleksi untuk mengajakmu melihat ke dalam, menata kembali pikiran, dan menemukan bahwa kekuatan sejati lahir dari kendali atas diri. Karena ketika pikiranmu jernih, dunia luar tak lagi menjadi ancaman, melainkan sekadar arena untuk bertumbuh. Seringkali kita mengira bahwa luka terbesar datang dari luar diri kita. Dari ucapan orang lain yang meremehkan, dari sikap yang mengecewakan, atau dari pandangan yang membuat kita merasa kecil. Kita merasa dunia luar penuh dengan penilaian yang kejam, dan kita pun sibuk melindungi diri dari pandangan itu. Tetapi jika kita mau berhenti sejenak dan merenung lebih dalam, sesungguhnya yang paling sering melukai kita bukanlah suara dari luar, melainkan suara yang berasal dari dalam kepala kita sendiri. Bayangkan ini, seseorang menertawakanmu lalu pergi. Beberapa menit kemudian, ia mungkin sudah melupakanmu. Namun dirimu, kamu masih membawa tawa itu dalam pikiranmu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kamu mengulang-ulangnya, kamu menafsirkannya, kamu membuatnya menjadi bukti bahwa memang kamu tidak cukup baik. Itulah bahaya pikiran negatif. Ia memperpanjang luka yang sebenarnya hanya sekejap, menjadikannya bekas yang sulit hilang. Filosofi Stoikisme mengatakan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang melukai kita, melainkan tafsir kita terhadap peristiwa itu. Epictetus menegaskan, manusia terganggu bukan oleh apa yang terjadi, melainkan oleh pandangan mereka terhadap apa yang terjadi. Maka sebenarnya, yang mengendalikan perasaan kita bukan dunia luar, tapi pikiran yang kita pilih untuk dipelihara. Penilaian orang lain mungkin hanya sebuah percikan kecil, tetapi pikiran negatif mampu menjadikannya api besar yang membakar habis ketenangan kita. Pikiran negatif bekerja dengan cara halus. Ia jarang datang sebagai teriakan keras, melainkan sebagai bisikan pelan yang terus-menerus. Kamu tidak mampu, kamu gagal, kamu tidak pantas dicintai. Awalnya hanya bisikan, tapi ketika kita mendengarkannya terlalu lama, ia berubah menjadi keyakinan. Dan dari keyakinan itu lahir tindakan. Kita jadi ragu mencoba, kita jadi takut melangkah, kita menutup diri dari kesempatan. Seringkali, bukan dunia yang menghentikan kita, tapi pikiran kita sendiri. Lebih dari itu, pikiran negatif seringkali lebih kejam daripada kata-kata orang lain. Orang lain mungkin hanya mengkritik satu hal, tetapi pikiran negatif bisa memperluasnya menjadi banyak hal. Sebuah kegagalan kecil bisa dibesar-besarkan hingga seakan-akan seluruh hidup kita adalah kegagalan. Pikiran negatif tidak tahu batas, dan ia akan terus tumbuh jika kita tidak belajar mengendalikannya. Disinilah pentingnya menyadari bahwa kita memiliki kuasa untuk memilih. Dunia luar memang tidak bisa kita atur, tetapi pikiran di dalam kepala, itulah wilayah kita. Jika kita membiarkan pikiran negatif mendominasi, maka kita sedang memberi izin pada musuh untuk tinggal di dalam rumah kita sendiri. Kita sedang membuka pintu dan membiarkan ia merusak ketenangan dari dalam. Maka langkah pertama adalah menyadari kehadiran pikiran itu. Jangan melawannya dengan marah, karena semakin kita menolak, semakin ia kuat. Sebaliknya, akui keberadaannya, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar? Apakah pikiran ini membantu saya tumbuh atau justru melemahkan? Dengan pertanyaan itu, kita memberi jarak antara diri kita dengan pikiran kita. Kita belajar bahwa kita bukan pikiran kita hanyalah pengamat yang bisa memilih untuk percaya atau melepaskannya. Ketika kita mulai menata pikiran, kita akan menyadari betapa penilaian orang lain tidak lagi sepenting dulu.
Karena seringkali yang membuat kita menderita bukanlah kata-kata mereka, tetapi karena kita sendiri mengulang-ulang kata itu di kepala. Saat pikiran kita jernih, kata-kata orang lain berhenti menjadi racun. Ia hanya lewat, lalu hilang. Pikiran negatif memang licik, tapi ia bukan tak terkalahkan. Ia menjadi berbahaya hanya ketika kita memberinya kekuatan. Dan sebaliknya, ia menjadi lemah ketika kita sadar bahwa kendali itu selalu ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk menanam pikiran yang lebih sehat, yang lebih realistis, yang lebih menenangkan. Musuh terbesarmu bukanlah orang lain. Orang lain bisa menilai, bisa mengkritik, bisa meremehkan. Tapi hanya pikiranmu lah yang bisa membuat kata-kata itu benar-benar menancap di dalam dirimu. Maka jangan biarkan bisikan negatif menjadi kebenaran yang kau percayai. Belajarlah melihatnya sebagai sekadar pikiran yang lewat, bukan sebagai jati dirimu. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, kamu akan menemukan kebebasan. Kebebasan dari penjara pikiran, kebebasan dari luka yang kamu ciptakan sendiri. Itulah saatnya kamu benar-benar menyadari, ternyata ketenangan bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan hasil dari cara kita mengelola pikiran kita sendiri. Pernahkah kita menyadari bahwa sebagian besar ketakutan yang kita rasakan sesungguhnya tidak pernah benar-benar terjadi? Kita takut gagal sebelum mencoba. Kita takut ditolak bahkan sebelum melangkah. Kita takut kehilangan, padahal apa yang kita takutkan itu masih ada di genggaman. Begitulah cara pikiran bekerja. Ia seringkali menciptakan bayangan yang jauh lebih menakutkan daripada kenyataan itu sendiri. Ketakutan yang diciptakan pikiran ibarat hantu di kegelapan. Ia tidak nyata, tetapi terasa begitu menekan. Kita melihat bentuknya samar, kita mendengar langkahnya, kita merasakan kehadirannya, lalu tubuh kita membeku. Padahal ketika lampu dinyalakan, kita sadar hantu itu tidak pernah ada. Begitu pula dengan sebagian besar kekhawatiran dalam hidup, yang kita takutkan hanya ilusi yang diperbesar oleh pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, "Hari ini aku lolos dari kecemasan, atau lebih tepatnya, aku telah menolaknya karena ia ada di dalamku, bukan di luar." Kalimat ini menunjukkan dengan jelas bahwa kecemasan dan ketakutan bukan datang dari peristiwa, melainkan dari tafsir yang kita bangun dalam kepala. Dunia luar tidak pernah sekejam yang kita bayangkan, kitalah yang membuatnya terasa demikian. Ketakutan yang lahir dari pikiran memiliki kekuatan untuk melumpuhkan. Ia menghentikan langkah kita bahkan sebelum perjalanan dimulai. Betapa banyak mimpi yang mati bukan karena kegagalan nyata, tetapi karena seseorang sudah kalah duluan di dalam pikirannya sendiri. Ia takut akan apa yang mungkin terjadi, lalu memilih berhenti. Ia takut dilihat rendah, lalu memilih bersembunyi. Ia takut sakit hati, lalu memilih tidak membuka hati sama sekali. Akhirnya, ia bukan hanya kehilangan kesempatan, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Ironisnya, semakin kita memberi ruang pada ketakutan, semakin besar ia tumbuh. Pikiran kita menciptakan berbagai skenario buruk. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku ditolak? Bagaimana jika aku tidak cukup baik? Dan dari satu pertanyaan, lahirlah 10 pertanyaan lain. Skenario demi skenario terbentuk, hingga kita lupa bahwa semua itu belum tentu benar. Kita sedang menderita karena bayangan masa depan yang bahkan belum terjadi. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk membedakan antara hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan yang berada di luar kendali kita. Ketakutan seringkali muncul ketika kita terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita takut pada hasil, pada opini orang lain, pada kemungkinan yang tak bisa kita pastikan. Padahal yang bisa kita lakukan hanyalah fokus pada tindakan kita di saat ini. Selebihnya, biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Ada satu pelajaran penting. Seringkali kenyataan jauh lebih ringan daripada yang kita bayangkan. Saat kita benar-benar menghadapi kegagalan, ternyata kita bisa bangkit. Saat kita benar-benar ditolak, ternyata kita tetap bisa berjalan. Saat kehilangan datang, ternyata kita masih bisa hidup. Tapi sebelum itu terjadi, pikiran kita sudah lebih dulu menyiksa kita dengan ketakutan yang berlebihan. Dengan kata lain, penderitaan yang sebenarnya seringkali jauh lebih kecil daripada penderitaan yang kita ciptakan sendiri dalam pikiran. Bayangkan seseorang yang ingin berbicara di depan umum. Sebelum berdiri,
pikirannya penuh dengan ketakutan. Aku akan salah bicara, orang-orang akan menertawakan. Aku akan terlihat bodoh, detak jantungnya cepat, tangannya dingin, keringatnya mengalir. Tetapi begitu ia memulai dan berbicara, ternyata audiens mendengarkan dengan tenang. Ketakutan besar yang ia bayangkan ternyata hanya terjadi dalam pikirannya. Ketakutan yang diciptakan pikiran memang licik, tapi kita bisa melatih diri untuk menghadapinya. Caranya bukan dengan menghapus ketakutan sepenuhnya, karena ketakutan adalah bagian alami dari manusia. Caranya adalah dengan menyadari bahwa ketakutan itu hanya bayangan, bukan kenyataan. Saat pikiran mulai berbisik dengan skenario terburuk, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini sudah terjadi atau ini hanya bayangan yang aku ciptakan? Dengan latihan, kita bisa belajar untuk tidak percaya begitu saja pada semua yang pikiran katakan. Kita bisa memilih untuk melihat kenyataan apa adanya, bukan kenyataan yang dibungkus oleh rasa takut. Dan perlahan-lahan, kita akan menemukan bahwa ketakutan kehilangan kekuatannya ketika kita berhenti, memberinya ruang yang berlebihan. Musuh terbesar kita bukan dunia, bukan orang lain, tetapi bayangan yang kita biarkan tumbuh di kepala. Ketika kita berani melangkah meskipun ada rasa takut, kita akan melihat bahwa banyak dari ketakutan itu ternyata tidak pernah terjadi. Dan bahkan jika terjadi, ternyata kita lebih kuat daripada yang kita kira. Pada akhirnya, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk melangkah meski pikiran kita berusaha menahan kita dengan bayangan yang menakutkan. Ada sebuah penjara yang tidak memiliki jeruji, tidak memiliki tembok, dan tidak ada penjaga yang mengawasi. Penjara itu tidak terlihat oleh mata, namun mampu mengurung jutaan orang setiap hari. Penjara itu bernama overthinking, kebiasaan berpikir berlebihan yang membuat kita terjebak di dalam pikiran sendiri, tanpa benar-benar hidup di dunia nyata. Overthinking membuat kita menatap satu masalah kecil, seakan-akan itu adalah jurang besar. Kita mengulang-ulang kejadian yang sudah lewat, menganalisis setiap kata, setiap gerakan, setiap ekspresi orang lain, seakan-akan di sana ada jawaban yang menentukan nasib kita. Kita juga memproyeksikan masa depan dengan ketidakpastian yang menakutkan, membayangkan semua kemungkinan buruk, hingga tubuh kita lumpuh sebelum sempat melangkah. Ironisnya, semakin lama kita berpikir, semakin jauh kita dari kebenaran. Pikiran kita menciptakan lapisan demi lapisan asumsi, hingga akhirnya kita tidak lagi berhadapan dengan kenyataan, tetapi dengan interpretasi kita sendiri. Kita menjadi tahanan dari pikiran yang tak henti-hentinya berputar. Stoikisme memberi kita kunci penting untuk keluar dari penjara ini. Menyadari bahwa yang benar-benar ada hanyalah momen sekarang. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum datang. Tetapi ketika kita tenggelam dalam overthinking, kita hidup dalam masa lalu yang tak bisa diubah, atau dalam masa depan yang belum tentu terjadi. Kita kehilangan kekuatan terbesar yang kita miliki, kendali atas saat ini. Overthinking seringkali muncul dari keinginan kita untuk mengendalikan segala hal. Kita ingin memastikan tidak ada yang salah, kita ingin menyiapkan semua jawaban, kita ingin memprediksi setiap kemungkinan. Tetapi semakin kita berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasa kita, semakin besar beban pikiran yang kita tanggung. Kita menjadi cemas, gelisah, dan akhirnya tidak berani bergerak. Bayangkan seseorang yang membuat kesalahan kecil dalam percakapan. Orang lain mungkin sudah lupa dalam hitungan menit, tetapi ia memikirkan ulang kejadian itu berkali-kali, bahkan hingga berhari-hari. Ia bertanya, apakah aku terdengar bodoh? Apakah mereka menilaiku buruk? Padahal kenyataannya, tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Disinilah overthinking memperlihatkan wajah kejamnya. Ia membuat kita menderita lebih lama dari yang seharusnya. Lebih buruk lagi, overthinking menguras energi yang seharusnya kita gunakan untuk bertindak. Kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memikirkan bagaimana jika sementara kenyataan menunggu untuk dihadapi. Kita menunda langkah karena merasa belum siap, padahal kesiapannya hanya akan datang ketika kita berani mencoba. Kita membiarkan pikiran menjadi ruang interogasi yang tak ada habisnya, dan kita sendiri menjadi tersangka yang tidak pernah dibebaskan. Namun kabar baiknya adalah penjara ini tidak terkunci. Jerujinya rapuh,
pintunya selalu terbuka. Kita hanya perlu menyadari bahwa kita bisa keluar kapan saja dengan cara menghentikan putaran pikiran dan kembali ke saat ini. Ada sebuah latihan sederhana dari tradisi Stoik yang bisa membantu menanyakan pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya iya, maka fokuslah pada tindakan nyata, bukan pada pikiran yang berputar-putar. Dengan pertanyaan sederhana ini, kita perlahan membedakan mana yang harus kita pikirkan dan mana yang sebaiknya kita biarkan. Overthinking adalah penjara tak terlihat, tetapi bukan berarti kita tidak bisa keluar darinya. Butuh latihan, butuh kesadaran, dan butuh keberanian untuk berhenti memberi makan pada pikiran yang berlebihan. Kita perlu belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa kita pastikan, tidak semua jawaban bisa kita temukan di awal. Terkadang satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan melangkah. Ketika kita berhenti berlebihan dalam berpikir, kita mulai menemukan ruang di dalam diri. Ruang untuk bernapas, ruang untuk hadir, ruang untuk bertindak. Kita mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang menemukan semua kepastian, melainkan tentang menjalani langkah demi langkah dengan tenang. Pada akhirnya, overthinking bukanlah masalah karena kita berpikir terlalu banyak, tetapi karena kita tidak mampu berhenti. Pikiran yang seharusnya menjadi alat berubah menjadi penjara. Dan kebebasan sejati lahir ketika kita kembali menjadi tuan bagi pikiran kita sendiri, saat kita mampu berkata, cukup, sekarang saatnya bertindak. Pikiran adalah anugerah terbesar yang dimiliki manusia. Dengan pikiran, kita bisa membangun peradaban, menciptakan karya, menyelesaikan masalah, dan menemukan makna hidup. Namun sebagaimana pedang bermata dua, pikiran juga bisa menjadi musuh paling berbahaya jika tidak dikendalikan. Bukan karena ia jahat, melainkan karena ia dibiarkan liar, tanpa arah, tanpa kendali. Bayangkan seekor kuda yang liar. Jika dilatih dan diarahkan, ia bisa menjadi sahabat perjalanan, membawa kita ke tempat yang jauh. Tetapi jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa menendang, menyeret, bahkan mencelakakan penunggangnya. Begitu pula pikiran. Jika kita mampu mengendalikannya, ia menjadi sumber kekuatan. Tetapi jika kita lengah, ia berubah menjadi musuh yang menghancurkan dari dalam. Ketika pikiran tidak dikendalikan, ia akan lari ke dua arah ekstrim, ke masa lalu atau ke masa depan. Di masa lalu, pikiran membawa penyesalan, luka, dan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Di masa depan, ia menumbuhkan kecemasan, ketakutan, dan bayangan buruk yang membuat kita gentar. Akibatnya kita jarang benar-benar hadir di saat ini. Kita hidup di dalam kepala kita, bukan di dalam kenyataan. Stoikisme menegaskan, kita tidak bisa mengatur dunia, tetapi kita selalu bisa mengatur cara berpikir kita tentang dunia. Inilah perbedaan yang menentukan. Dunia mungkin kacau, tetapi pikiran yang jernih bisa menjadikan kita tetap tenang. Sebaliknya, dunia bisa baik-baik saja, tetapi pikiran yang tak terkendali bisa membuat kita merasa hidup dalam neraka. Dengan kata lain, musuh bukanlah kenyataan di luar, melainkan cara kita mempersepsikan kenyataan itu. Pikiran yang tak terkendali juga seringkali menjadi sumber penderitaan yang berulang. Satu masalah kecil bisa diputar berkali-kali di kepala hingga menjadi masalah besar. Kritik kecil bisa melebar menjadi keyakinan bahwa kita tidak berharga. Rasa takut kecil bisa berubah menjadi ketakutan yang melumpuhkan. Musuh sejati bukanlah situasi itu sendiri, melainkan pikiran yang tidak berhenti memperbesar luka. Lebih dari itu, pikiran yang tak terkendali seringkali menipu. Ia membisikkan hal-hal yang seolah benar, padahal hanya ilusi. Ia berkata, kamu tidak mampu. Ia berkata, semua orang menilaimu buruk. Ia berkata, tidak ada gunanya mencoba. Jika kita percaya begitu saja, kita sebenarnya sedang mempercayai musuh yang tinggal di dalam diri kita sendiri. Musuh itu tidak terlihat, tetapi pengaruhnya nyata. Namun, kendali atas pikiran bukan berarti memaksanya berhenti. Tidak mungkin kita mengusir pikiran sepenuhnya, karena berpikir adalah sifat alami manusia. Kendali berarti memberi arah. Kendali berarti menjadi tuan atas pikiran, bukan menjadi budak. Kendali berarti bisa memilih mana pikiran yang layak dipelihara, mana yang harus dilepaskan. Disinilah disiplin mental menjadi penting.
Sama seperti tubuh yang butuh latihan agar kuat, pikiran pun butuh latihan agar tenang. Latihan itu bisa berupa refleksi harian, meditasi, atau sekadar berhenti sejenak untuk menyadari apa yang ada di dalam kepala. Pertanyaannya sederhana, apakah pikiran ini membantu saya? Apakah pikiran ini benar adanya? Atau hanya sekadar bayangan yang menakutkan? Dengan pertanyaan itu, kita belajar memilah. Kita tidak lagi menelan mentah-mentah semua yang muncul dalam kepala. Ketika pikiran mulai terkendali, kita menemukan bahwa banyak penderitaan sebenarnya bisa dihindari. Sebuah hinaan tidak lagi terasa menghancurkan, karena kita tahu kita bisa memilih untuk tidak menanggapinya. Sebuah kegagalan tidak lagi terasa sebagai akhir, karena pikiran kita mampu melihatnya sebagai pelajaran. Ketakutan tidak lagi membuat kita lumpuh, karena kita belajar membedakan antara ancaman nyata dan sekadar bayangan pikiran. Pikiran adalah alat. Jika kita menggunakannya dengan tepat, ia akan menjadi sahabat yang menuntun kita melewati kesulitan. Tetapi jika kita membiarkannya liar, ia akan menjadi musuh yang menjerat kita tanpa ampun. Seperti kata Marcus Aurelius, kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas pikirannya. Maka jika pikiran kita tidak terlatih, hidup kita pun akan dipenuhi dengan kekacauan. Musuh terbesar kita bukanlah dunia luar. Dunia luar mungkin keras, tetapi selalu ada ruang untuk menyesuaikan diri. Yang lebih berbahaya adalah pikiran yang tidak pernah kita kendalikan, yang terus berbicara tanpa arah, dan yang membuat kita percaya pada hal-hal yang melemahkan. Maka tugas kita adalah mengambil kembali kendali. Menjadi pemimpin bagi pikiran bukan pengikut. Menjadikan pikiran sebagai sahabat bukan musuh. Karena hanya dengan pikiran yang terkendali, kita bisa benar-benar bebas. Bebas dari luka yang tidak perlu, bebas dari ketakutan yang tidak nyata, bebas dari penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Sejak awal kita hidup dalam kelompok, tumbuh bersama orang lain, dan belajar melalui interaksi. Tetapi dalam perjalanan itu, ada satu kebiasaan yang tanpa disadari sering menjadi racun. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Sekilas perbandingan terlihat wajar. Kita melihat orang lain lebih maju, lalu merasa termotivasi untuk mengejar. Namun masalahnya muncul ketika perbandingan itu tidak lagi menjadi dorongan, melainkan menjadi beban. Kita mulai merasa hidup kita kurang, pencapaian kita kecil, dan keberadaan kita tidak seberarti orang lain. Perlahan tapi pasti, kedamaian yang ada di dalam diri pun hancur oleh pikiran yang tak berhenti menilai. Membandingkan diri adalah perangkap halus. Kita menatap pencapaian orang lain seakan-akan itu adalah tolok ukur mutlak. Kita melihat kesuksesan mereka, tetapi lupa bahwa mereka pun punya luka. Kita melihat kebahagiaan mereka, tetapi tidak tahu cerita di balik senyum itu. Kita membandingkan layar depan kehidupan orang lain dengan belakang panggung kehidupan kita sendiri, dan hasilnya selalu membuat kita merasa kalah. Stoikisme mengingatkan kita bahwa setiap orang berjalan di jalan yang berbeda. Kita tidak bisa mengukur hidup dengan standar orang lain, sebab takdir, waktu, dan kondisi yang dimiliki setiap manusia tidak pernah sama. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin maju, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ikuti jalanmu sendiri." Kalimat ini menegaskan kedamaian lahir ketika kita berhenti menjadikan hidup orang lain sebagai cermin untuk menilai diri. Masalah terbesar dari kebiasaan membandingkan diri adalah hilangnya rasa syukur. Kita lupa pada apa yang sudah kita miliki karena mata kita terlalu sibuk melihat apa yang ada di tangan orang lain. Kita lupa bahwa pencapaian kecil pun layak dirayakan karena kita menganggapnya tak berarti jika dibandingkan dengan orang lain. Padahal rasa syukur adalah pintu kedamaian dan membandingkan diri adalah kunci yang menutup pintu itu. Lebih jauh lagi, membandingkan diri menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan selalu ada di luar jangkauan. Kita berkata, "Aku akan bahagia jika aku seperti dia. Aku akan tenang jika aku memiliki apa yang dia punya." Dengan begitu, kita terus berlari mengejar bayangan dan tidak pernah benar-benar beristirahat di dalam diri sendiri. Hidup menjadi kompetisi tanpa garis akhir, dan kedamaian hanyalah mimpi yang tak kunjung tiba. Padahal jika kita berhenti sejenak, kita akan menyadari sesuatu yang sederhana. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Orang lain mungkin berlari lebih cepat, tetapi mungkin mereka sedang menempuh jalan yang berbeda. Kita mungkin berjalan lebih lambat, tetapi kita tetap bergerak menuju arah kita sendiri.
Tidak ada alasan untuk merasa kalah, karena yang penting bukan siapa yang lebih cepat, tetapi bagaimana kita setia pada jalan kita sendiri. Bayangkan sebuah kebun, ada bunga yang mekar lebih awal, ada yang lambat, ada yang tumbuh tinggi, ada yang tetap kecil namun indah. Tidak ada bunga yang merasa harus sama persis dengan bunga di sebelahnya. Tetapi manusia sering lupa. Kita ingin mekar seperti orang lain, tanpa menyadari bahwa kita pun punya waktunya sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain sama saja dengan merusak keindahan unik yang kita miliki. Kedamaian lahir ketika kita berani berkata, "Aku cukup." Bukan berarti kita berhenti berkembang, tetapi berarti kita berhenti menilai diri dengan tolok ukur yang bukan milik kita. Kita boleh bercermin pada orang lain untuk belajar, tetapi kita tidak boleh menjadikan mereka standar untuk menilai harga diri kita. Jika kita terus membandingkan diri, kita akan hidup dalam perang yang tak pernah selesai, perang melawan bayangan yang kita ciptakan sendiri. Namun jika kita mampu menerima diri dengan apa adanya, kita akan menemukan kekuatan yang menenangkan. Kita akan melihat bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetaplah berarti. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan iri pada apa yang dimiliki orang lain. Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki saat ini adalah sesuatu yang mungkin mereka dambakan." Kalimat ini adalah pengingat bahwa seringkali orang lain pun mungkin melihat kita dengan rasa kagum yang kita sendiri tidak sadari. Maka berhentilah membandingkan. Karena perbandingan hanya akan mencuri kedamaian, menghapus syukur, dan membuat kita buta pada keindahan diri kita sendiri. Jalanilah hidup sesuai langkahmu, rayakan kemajuanmu, dan terimalah dirimu dengan tenang. Sebab kedamaian bukan ditemukan di luar, melainkan dibangun di dalam saat kita berhenti menilai diri dengan ukuran yang bukan milik kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap hari, bahkan setiap detik, ada suara yang terus berbicara di dalam diri Anda? Suara yang tidak pernah berhenti, yang terkadang menyemangati, tetapi lebih sering merendahkan. Suara itu adalah dialog batin, percakapan tanpa henti yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, suara itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia bisa menjadi pendorong untuk bertumbuh atau justru menjadi racun yang melemahkan. Kita seringkali menganggap musuh terberat datang dari luar, kritik orang lain, penilaian sosial, atau kegagalan yang terlihat di depan mata. Namun musuh yang lebih berbahaya sesungguhnya ada di dalam kepala kita. Itu adalah kata-kata yang kita bisikkan kepada diri sendiri. Bayangkan, jika sepanjang hari kita mengulang kalimat, "Aku tidak cukup pintar, aku tidak berharga, aku pasti gagal," maka sekuat apapun peluang yang datang, pikiran itu sudah lebih dulu menutup pintu keberanian kita. Dialog batin adalah fondasi yang membentuk identitas diri. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah berkata bahwa kehidupan manusia adalah hasil dari pikirannya. Apa yang kita pikirkan secara terus-menerus, itulah yang membentuk siapa kita. Jika pikiran kita penuh dengan kritik terhadap diri sendiri, maka yang lahir adalah pribadi yang lemah, penuh keraguan, dan sulit percaya diri. Sebaliknya, jika dialog batin kita dipenuhi dengan afirmasi yang sehat, meski sederhana seperti "aku sedang belajar dan itu cukup," maka jiwa kita perlahan akan tumbuh lebih kuat. Namun persoalannya adalah, kebanyakan dari kita tidak pernah menyaring dialog batin ini. Kita membiarkannya mengalir begitu saja, tanpa sadar bahwa kata-kata di dalam kepala bisa menjadi pedang bermata dua. Saat kita gagal sekali, suara itu berbisik, "Lihat, aku bilang juga, kamu memang tidak mampu." Ketika orang lain melangkah lebih cepat, suara itu menuding, "Kamu tertinggal, kamu kalah." Dan tanpa kita sadari, kita mempercayainya. Disinilah letak bahayanya. Karena tidak ada musuh yang lebih sulit dilawan selain musuh yang menyamar sebagai bagian dari diri kita sendiri. Musuh yang bukan hanya tahu kelemahan kita, tetapi juga terus mengulangnya hingga kita menyerah. Tetapi kabar baiknya, dialog batin juga bisa diarahkan. Kita tidak bisa membungkamnya sepenuhnya, tetapi kita bisa memilih bagaimana nada dan arah percakapan itu berjalan. Disinilah latihan kesadaran dan kebijaksanaan Stoikisme berperan penting. Stoikisme mengajarkan kita tidak memiliki kuasa penuh atas apa yang terjadi di luar diri, tetapi kita memiliki kuasa penuh atas bagaimana kita menafsirkan dan menanggapi sesuatu.
Dengan kesadaran, kita bisa mengubah dialog batin yang melemahkan menjadi dialog batin yang membangun. Misalnya ketika gagal, alih-alih berkata, "Aku tidak berguna," kita bisa melatih diri berkata, "Kegagalan ini adalah guru. Aku belajar sesuatu yang tidak pernah aku tahu sebelumnya." Atau ketika merasa tertinggal, alih-alih berkata, "Aku kalah jauh," kita bisa berkata, "Setiap orang punya waktunya sendiri, dan sekarang adalah saatku berproses." Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sederhana, bahkan klise. Namun kata-kata yang kita ulang setiap hari akan meresap, mengakar, dan membentuk kenyataan kita. Dialog batin adalah cermin yang memantulkan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jika kita keras, penuh cacian, dan tanpa ampun, maka jiwa kita akan retak. Tetapi jika kita penuh kasih, penuh pengertian, dan penuh harapan, maka kita akan lebih siap menghadapi dunia luar. Karena sesungguhnya tidak ada kata-kata orang lain yang mampu melukai kita lebih dalam daripada kata-kata yang kita bisikkan kepada diri sendiri. Maka pertanyaannya sekarang, seperti apa suara di dalam kepala Anda? Apakah ia musuh yang membuat Anda lemah atau sahabat yang membuat Anda kuat? Ingatlah, Anda tidak selalu bisa mengatur apa yang orang lain katakan, tetapi Anda selalu bisa memilih apa yang Anda katakan pada diri sendiri. Dan pilihan itu akan menentukan apakah hidup Anda dipenuhi dengan kelemahan atau justru dilandasi oleh kekuatan yang tumbuh dari dalam. Dalam kehidupan yang serba cepat, penuh informasi, dan tak henti-hentinya tuntutan, kita sering lupa satu hal sederhana. Keheningan adalah sumber kekuatan. Kita berpikir bahwa untuk mengatasi masalah, kita harus selalu sibuk, selalu berpikir, selalu bergerak. Tetapi stoikisme mengajarkan hal yang sebaliknya. Kekuatan sejati lahir ketika pikiran mampu diam, ketika kita berhenti mengejar, dan ketika kita hadir sepenuhnya dalam momen saat ini. Keheningan pikiran bukan sekadar ketiadaan suara. Bukan pula melarikan diri dari tanggung jawab atau kesibukan. Ia adalah keadaan sadar di mana kita mampu menenangkan arus pikiran yang bergejolak, menyadari emosi yang muncul, dan menata kembali prioritas kita. Dalam keheningan kita menemukan jarak antara diri kita dengan pikiran kita. Kita mulai menyadari bahwa kita bukan setiap bisikan ketakutan, keraguan, atau kecemasan yang muncul di kepala. Kita adalah pengamatnya. Ketika pikiran tidak pernah diam, kita mudah terseret oleh gelombang emosi yang berubah-ubah. Sebuah kritik kecil bisa membuat hati gelisah, sebuah kegagalan kecil bisa terasa seperti bencana besar. Namun ketika kita melatih keheningan, kita memperoleh kendali. Kita mampu menilai setiap peristiwa dengan jernih, tanpa dibutakan oleh amarah, cemas, atau penyesalan yang berlebihan. Kendali lahir bukan karena dunia menjadi tenang, melainkan karena kita mampu menjaga ketenangan di dalam diri sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa kita harus sering mengingatkan diri untuk kembali pada inti diri, untuk menenangkan pikiran, dan untuk menghadapi hidup dengan akal yang jernih. Dengan kata lain, tidak ada situasi yang lebih besar daripada kapasitas kita untuk mengendalikan pikiran sendiri. Keheningan adalah cara untuk mengasah kapasitas itu. Ia seperti menenangkan air yang keruh, sehingga kita bisa melihat dasar dan arah yang sebenarnya. Keheningan pikiran juga memungkinkan kita untuk membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak. Dunia penuh dengan kebisingan, media sosial, gosip, opini orang lain, dan tuntutan yang tak henti. Tanpa keheningan, kita tersesat di antara hal-hal yang tidak penting dan energi kita terkuras untuk hal-hal yang tidak memberi nilai. Tetapi dengan keheningan, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga. Pertumbuhan diri, kebijaksanaan, hubungan yang sehat, dan ketenangan batin. Latihan sederhana untuk mencapai keheningan ini adalah introspeksi dan meditasi. Duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan pikiran melayang tanpa menilai. Amati pikiran yang muncul, tetapi jangan terpaku pada mereka. Dengan cara ini, kita belajar menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Kita belajar menahan diri untuk tidak terbawa oleh kebisingan dunia. Keheningan menjadi alat yang memungkinkan kita tetap berada di pusat kendali, di tengah badai situasi yang terus berubah. Lebih dari itu, keheningan pikiran adalah jalan menuju kebebasan.
Pikiran yang terus-menerus berisik membuat kita menjadi budak dari dorongan, ketakutan, dan angan-angan. Kita dikuasai oleh hal-hal yang seharusnya bisa kita kendalikan. Tetapi ketika pikiran diam, kita menemukan bahwa kita bisa memilih bagaimana merespons setiap situasi. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif, kita bertindak dengan kesadaran. Inilah kendali sejati, kemampuan untuk memilih respon kita sendiri, bukan sekadar mengikuti arus. Keheningan pikiran juga memungkinkan kita memahami diri sendiri lebih dalam. Dalam hening, kita menemukan motivasi yang sesungguhnya, ketakutan yang tersembunyi, dan kekuatan yang selama ini terpendam. Kita mampu menata strategi hidup dengan lebih bijak, karena tidak ada gangguan yang menutupi pandangan kita. Dunia luar mungkin tetap kacau, namun kita tetap mampu menemukan keseimbangan internal. Pada akhirnya, keheningan pikiran bukan berarti diam secara fisik, tetapi diam secara internal. Diam dari reaksi impulsif, diam dari penilaian yang berlebihan, diam dari kegelisahan yang tak perlu. Dalam keheningan, kita memperoleh kendali atas diri sendiri, kendali yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, kendali yang menjadi pondasi ketenangan dan kekuatan sejati. Musuh terbesar bukanlah dunia luar yang bising, melainkan pikiran yang terus-menerus mengganggu ketenangan kita. Tetapi melalui keheningan, kita membangun tembok yang tak terlihat, menenangkan gelombang yang bergejolak, dan menemukan kebebasan. Disitulah kita menemukan kekuatan sejati, bukan dalam hiruk-pikuk dunia, tetapi dalam ketenangan yang kita ciptakan di dalam diri sendiri. Sepanjang perjalanan hidup, kita seringkali merasa bahwa musuh terbesar datang dari luar. Orang lain yang meremehkan, situasi yang tak bersahabat, atau dunia yang tampak tidak adil. Namun bila kita menoleh ke dalam diri, kita akan menyadari satu hal penting. Musuh yang paling nyata, paling menekan, dan paling sering menghalangi langkah kita bukanlah orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Pikiran yang tidak dikendalikan bisa menjadi pengkhianat paling licik, karena ia berpura-pura menjadi bagian dari diri kita sendiri. Tetapi di sisi lain, pikiran juga bisa menjadi sahabat terkuat yang pernah kita miliki. Ketika kita belajar mengenali, memahami, dan membimbingnya, ia dapat menjadi alat yang paling andal untuk menghadapi kehidupan. Sama seperti seorang sahabat sejati, pikiran yang bersahabat akan memberi dukungan, memberi dorongan, dan menuntun kita melewati kesulitan. Ia tidak lagi mengkritik secara destruktif, tidak lagi membesar-besarkan kegagalan, dan tidak lagi menjerat kita dalam lingkaran ketakutan yang berulang. Proses menjadikan pikiran sahabat bukanlah hal instan. Ia memerlukan kesadaran, latihan, dan keberanian untuk menghadapi semua kebiasaan lama yang membuat pikiran menjadi musuh. Pertama, kita harus menyadari bahwa pikiran kita adalah energi yang netral. Ia tidak baik, tidak jahat, ia hanya ada. Kita yang memberi arti pada setiap kata, setiap bayangan, dan setiap suara yang muncul. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mulai berhenti menyerah pada bisikan yang melemahkan. Kedua, kita perlu melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang membangun, bukan yang merusak. Setiap kali muncul keraguan atau ketakutan, alih-alih membiarkannya tumbuh liar, kita bisa bertanya, apakah ini pikiran membantu atau melemahkan? Dengan pertanyaan sederhana ini, kita memulai proses memetakan pikiran dan memilah mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Dari sini, kita perlahan membentuk dialog batin yang produktif. Ketiga, kita harus belajar bersikap lembut terhadap diri sendiri. Pikiran yang kritis seringkali muncul karena kita menuntut diri terlalu keras, membandingkan diri dengan orang lain, atau menilai diri dengan standar yang tidak realistis. Saat kita mulai menenangkan diri, menerima ketidaksempurnaan, dan berbicara pada diri dengan kata-kata yang penuh pengertian, pikiran pun ikut menyesuaikan diri. Ia mulai menjadi sahabat yang mendorong kita untuk berkembang, bukan musuh yang membuat kita tersungkur. Stoikisme menekankan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita selalu bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Ketika pikiran menjadi sahabat, kita mampu merespons dunia dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Kita tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap tekanan atau kritik, karena pikiran yang bersahabat memberi jarak, memberi refleksi, dan memberi perspektif.
Kita mulai melihat masalah bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh. Menjadikan pikiran sahabat juga berarti memanfaatkan energi mental untuk membangun, bukan menghancurkan. Setiap kata positif yang kita ulang, setiap afirmasi yang kita tanamkan, setiap refleksi yang menenangkan, semua itu membentuk fondasi ketahanan mental. Pikiran yang bersahabat mengingatkan kita pada tujuan, memberi arah ketika kita bingung, dan menegaskan nilai diri kita saat dunia mencoba membuat kita ragu. Lebih dari itu, sahabat terbaik tidak hanya hadir saat segalanya berjalan baik. Pikiran yang bersahabat tetap berada di sisi kita saat kegagalan datang, saat kritik melanda, saat ketakutan muncul. Ia menjadi pengingat bahwa meski dunia tidak selalu ramah, kita masih memiliki sumber kekuatan yang tak tergoyahkan di dalam diri sendiri. Proses ini memang tidak mudah. Kita harus berulang kali menghadapi pikiran yang liar, pikiran yang menyerang, dan kebiasaan lama yang membebani. Tetapi setiap langkah untuk mengubah musuh menjadi sahabat adalah langkah menuju kebebasan. Kita tidak lagi diperbudak oleh suara yang melemahkan. Kita tidak lagi terseret oleh gelombang ketakutan dan keraguan. Kita belajar berjalan seiring dengan pikiran, bukan melawan atau membiarkannya menguasai. Pada akhirnya, menjadikan pikiran sahabat bukan hanya tentang menghilangkan rasa takut atau keraguan. Ia adalah tentang menemukan keseimbangan, ketenangan, dan kekuatan sejati. Ia adalah pengakuan bahwa kita tidak perlu melawan diri sendiri untuk bisa hidup dengan baik. Saat pikiran menjadi sahabat, kita bisa menghadapi dunia dengan kepala tegak, hati tenang, dan langkah mantap. Kita menemukan bahwa musuh terbesar sebenarnya bisa diubah menjadi sekutu terkuat, dan dari sinilah lahir kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup, tumbuh, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hidup bukan tentang menghindari pikiran negatif, ketakutan, atau kegelisahan. Musuh terbesar seringkali bukan orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Tetapi dengan kesadaran, latihan, dan refleksi, kita bisa mengubahnya menjadi sahabat yang menuntun kita, bukan musuh yang menahan langkah kita. Dari keheningan pikiran, pengendalian diri, hingga dialog batin yang positif, kita menemukan kekuatan sejati ada di dalam diri sendiri. Di arah baru, kami hadir untuk mengajak Anda menatap ke dalam, memahami diri, dan menemukan kebijaksanaan yang membawa ketenangan serta keberanian. Setiap video adalah perjalanan untuk mengasah pikiran, menenangkan hati, dan membebaskan jiwa dari belenggu keraguan. Jika Anda ingin belajar menghadapi pikiran sendiri, menumbuhkan kekuatan dari dalam, dan menjalani hidup dengan lebih bijak, bergabunglah bersama kami. Mari bersama-sama menjadikan pikiran sahabat, bukan lawan, dan melangkah menuju versi terbaik dari diri kita.